Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada Miss Filia Merit SIPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, dan saya ucapkan selamat siang kepada rekan-rekan akuntansi reguler pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan berbahagia. Dan tidak lupa, saya ucapkan terima kasih kepada Miss Filia Merit SIPMM dan juga rekan akuntansi karena sudah bersedia hadir di room Zoom pada siang hari ini, sehingga kelompok 6 dapat menyampaikan materi presensi pada hari ini. Sebelum presensi hari ini kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rebecca, NPM 21622010038, sebagai MC atau Master of Ceremony. Dan rekan saya, Agnes Kirana Putri, dengan NPM 21622010038 sebagai moderator. Pada siang hari ini, kelompok 6 akan melakukan presentasi. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Selanjutnya, untuk waktu saya persilahkan kepada moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada siang hari ini. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Miss Filia Mary, selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan, dan rekan-rekan mahasiswa akuntansi yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agnes Kirana Putri dengan NPM 21622010034 sebagai moderator, dan perkenalkan rekan saya yang bernama Octavianus Anggi dengan NPM 21622010003 sebagai notulen. Beserta anggota kelompok 6 yaitu Monica Kristiani dengan NPM 21622010021 dan Lucis Armando dengan NPM 21622010019. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu bagaimana hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Saya selaku moderator akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini, diantaranya pembuka, penyampaian presentasi kelompok 6, sesi tanya-jawab, penyampaian dari notulen, tambahan materi dari Miss Mary, dan penutup. Baik, selanjutnya adalah penyampaian presentasi kelompok 6. Diharapkan untuk teman-teman semuanya menyimak dan tetap on cam ya. Pada kelompok 6, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, perkenalkan kembali, nama saya Lucius Armando dengan NPM 21622010019. Dan saya akan mempresentasikan materi bab 6 pada hari ini yang berjudul Bagaimana Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa demokrasi itu? Demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang memberi perlakuan yang sama. CICED tahun 1999 melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensionalisme, yakni secara filosofi, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip. Secara sosiologi, sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Tiga, tradisi pemikiran politik demokrasi.
Menurut Carlos Alberto Torres, tahun 1993, tiga tradisi pemikiran politik, yakni yang pertama, Classical Aristotelian Theory. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua ada medieval theory, yang menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga ada contemporary doctrine atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Selanjutnya ada 4 bentuk identifikasi proses demokrasi. Yang pertama, protektif demokrasi, yang merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill, ditandai oleh kekuasaan ekonomi pasar. Yang kedua ada developmental demokrasi, yang ditandai oleh konsepsi model manusia sebagai individu yang posesif. Yang ketiga ada equilibrium demokrasi, atau pluralis demokrasi, yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter yang berpandangan perlunya penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme. Yang keempat ada participatory demokrasi, yang diteorikan oleh C.B. Macpherson, yang dibangun dari pemikiran paradoks dari J.J. Rousseau, yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Tetapi, kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dulu. Yang ketiga ada pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo, dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat sebagai tafsiran dan pandangan. Menurut Dr. Andes Muhammad Hatta, yang dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni yang pertama cita-cita rapat, yang kedua cita-cita massa protes, yang ketiga cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Selanjutnya, menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Saat ini kita masih menyaksikan berbagai persoalan tentang kelemahan praktek demokrasi, misalnya, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik, krisis partisipasi politik rakyat, munculnya penguasa di dalam demokrasi, dan demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Next. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad 14 sampai 15,
kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Selain itu, terdapat tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa atau nation. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Monica Kristiani. Yang selanjutnya yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya, muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lainnya seperti di Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 Masehi, bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 Masehi, dan kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan Eropa. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, yakni sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Pelaksanaan demokrasi mengalami dinamika. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Budiarjo tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai pada masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa. Masa Republik Indonesia pertama yang berlangsung dari tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlemen. Kemudian yang kedua, masa Republik Indonesia kedua berlangsung dari tahun 1959 sampai 1965, yakni masa demokrasi terpimpin, yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Selanjutnya yaitu masa Republik Indonesia III berlangsung dari tahun 1965 sampai 1998, yakni masa demokrasi Pancasila.
Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Dan yang terakhir, masa Republik Indonesia 4, berlangsung dari tahun 1998 sampai sekarang, yakni masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia ketiga. Yang selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah, Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945, kemudian Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan kembali ke UUD 1945. Dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni MPR, DPR, dan juga DPD. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu MPR. Ketetapan mengenai MPR mengalami perubahan pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang semula tidak memiliki ayat, kemudian dirubah menjadi pasal 3 dengan 3 ayat. Yang kedua yakni Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki 3 fungsi menurut pasal 20A ayat 1 UUD 1945. Yang pertama yaitu fungsi legislasi. Apa itu fungsi legislasi? Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua yaitu fungsi anggaran atau fungsi untuk menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Dan yang fungsi yang ketiga yaitu fungsi pengawasan, yakni fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun hak-hak DPR menurut pasal 20A ayat 2. Yang pertama yaitu hak interpelasi, yang kedua hak angket, dan yang ketiga hak menyatakan pendapat. Lembaga yang ketiga yaitu Dewan Perwakilan Daerah. DPD adalah lembaga yang menampung aspirasi daerah. Ketentuan DPD ini diatur dalam pasal 22C dengan 4 ayat dan pasal 22D dengan 4 ayat UUD 1945. Selanjutnya kita akan mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan? Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal juga memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik sebagaimana diletakkan dalam UUD tahun 1945 menurut Sanusi. Yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. 6, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8, demokrasi dengan otonomi daerah. 9, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang ke-10 yaitu demokrasi yang berkeadilan. Lalu mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan juga memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Yang kedua, persamaan kedudukan di depan hukum. Artinya semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dan yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil.
Artinya, semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Lalu yang terakhir, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan juga demokratis. Demikian presentasi dari kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 6. Kita akan lanjut pada sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Teman-teman diharapkan tetap on cam dan tetap tenang saat diskusi berlangsung. Untuk sesi tanya-jawab, ada 3 sesi. Satu sesi berisi 3 pertanyaan, dan ketika bertanya, penanya wajib on cam dan on mic, lalu memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan NPM, lalu menyebutkan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Jika sudah dimengerti, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Selamat siang, saya izin bertanya. Nama saya Amelia Fernanda, NPM 21622010026. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan hak interpelasi? Terima kasih. Izin bertanya. Iya, silakan. Nama saya Suliana Nidia Yolanda, NPM 21622010007. Jelaskan mengenai hak angket dan siapa yang berhak memperoleh hak tersebut. Terima kasih. Bagaimana notulen, apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agnes dan Vanessa, NPM 216220100017. Di sini saya mau tanya di poin E, mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Dalam poin E terdapat 10 pilar Pancasila. Salah satunya demokrasi dengan rule of law. Coba jelaskan apa sih demokrasi dengan rule of law dan berikan contohnya. Terima kasih. Baik, apakah kelompok 6 sudah jelas dengan pertanyaannya? Sudah. Karena sudah jelas, sesi tanya-jawab yang pertama ini ditutup dulu. Karena sudah ada 3 pertanyaan, bagi kelompok 6 dipersilakan untuk berdiskusi dahulu dan menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Amel. Apa yang dimaksud dengan hak interpelasi? Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apakah sudah jelas? Ya, jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Yolanda. Pertanyaannya yaitu jelaskan mengenai hak angket dan siapa yang berhak memperoleh hak tersebut. Hak angket ditujukan kepada DPR. Hak ini dilakukan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana Saudari Yolanda, apakah sudah jelas? Baik, sudah cukup jelas. Terima kasih. Sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Vanessa. Jelaskan demokrasi rule of law dan berikan contohnya. Demokrasi dengan rule of law artinya prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Contoh demokrasi rule of law, melakukan pemilihan organisasi masyarakat melalui musyawarah, mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan atau masyarakat tempat kita tinggal, ikut berpartisipasi dalam iuran kemasyarakatan. Apakah sudah jelas? Baik, sudah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sekarang kita akan lanjut ke sesi tanya jawab yang kedua. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Charlie Yohanes, NPM 21622010030. Pertanyaannya adalah, bagaimana bentuk dari sistem presidensial pada masa Republik Indonesia ketiga yang berlangsung dari tahun 1965 sampai dengan 1998? Terima kasih. Bagi notulen, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas.
Saya izin bertanya, moderator. Sebelumnya, kenalkan nama saya Ivo Karisto Gunawan, NPM 216-220-100-27. Pertanyaan adalah, apa tujuan dari mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945? Terima kasih. Izin bertanya, moderator. Baik, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Francisca Dista Fitriana, NPM 21622-010014. Saya ingin bertanya, apa saja unsur demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa? Terima kasih. Bagi Natulen, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Baik, karena sudah jelas, sesi tanya jawab yang kedua ini ditutup karena sudah ada 3 pertanyaan. Bagi kelompok 6 dipersilahkan untuk berdiskusi dahulu dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Charlie. Pertanyaannya yaitu bagaimana bentuk dari sistem presidensil pada masa Republik Indonesia III yang berlangsung dari tahun 1965 sampai 1998. Sebelumnya kita membahas tentang apa itu sistem presidensil. Sistem presidensil sendiri memiliki pengertian sebagai sistem pemerintahan negara di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu. Nah, bentuknya yaitu presiden dipilih oleh rakyat. Presiden secara bersama-sama menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Bagaimana Saudara Charlie? Oke, cukup Monica. Terima kasih. Terima kasih kembali.
Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Ivo, apa tujuan dari mengamandemen UUD 1945? Tujuan dari amandemen adalah untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan perlindungan HAM bagi masyarakat. Apakah sudah jelas, Ibu? Matur suwun. Sami-sami. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Desta. Apa saja unsur demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa? Yang pertama, adanya rapat. Rapat tersebut misalnya untuk penataan desa, perencanaan desa, kerjasama desa. Yang kedua, ada mufakat. Yang ketiga, ada gotong royong. Yang keempat, ada hak mengadakan protes bersama. Masyarakat desa memiliki hak untuk memberikan pendapat, kritik, dan saran. Juga protes yang dilakukan secara bersama-sama. Yang kelima, ada hak menyingkir dari kekuasaan raja absolut. Masyarakat memiliki hak untuk menyingkir dari kekuasaan raja absolut apabila tidak sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Apakah dapat dipahami? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, sekarang kita lanjut ke sesi tanya jawab yang terakhir. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Jesslyn Susgian Krislim dengan NPM 21622010013. Pertanyaannya adalah, jelaskan mengenai cita-cita masa protes dalam ciri demokrasi desa yang dikemukakan oleh Bung Hatta. Terima kasih. Bagaimana notulen, apakah sudah jelas? Bisa tolong diulangi sekali lagi? Jelaskan mengenai cita-cita masa protes dalam ciri demokrasi desa yang dikemukakan oleh Bung Hatta. Ya udah. Bagi yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bella Arvinia dengan NPM 21621010006. Dari sini saya mau tanya, tadi kan di materi itu udah dijelasin ya tentang DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah itu ada nggak sih fungsinya? Kalau misalnya ada, bisa tolong disebutkan. Terima kasih. Bagaimana notulen, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan. Saya ingin bertanya,
Apakah demokrasi desa masih diterapkan dan bagaimana penerapannya di era modern ini? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Laili dengan NPM 216-220-10032. Baik, saya ulangi pertanyaannya ya. Apakah demokrasi desa masih diterapkan dan bagaimana cara penerapannya di era modern saat ini? Terima kasih. Bagaimana Notulen, apakah sudah jelas? Iya, sudah jelas. Baik, sekarang karena sudah jelas, sesi tanya jawab yang terakhir ini ditutup. Karena sudah ada 3 pertanyaan, bagi kelompok 6 dipersilakan untuk berdiskusi dahulu dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Jesslyn. Jelaskan mengenai cita-cita masa protes dalam ciri demokrasi desa yang dikemukakan oleh Bung Hatta. Cita-cita masa protes merupakan hak rakyat untuk membantah dengan cara terbuka terhadap segala peraturan yang dianggap tidak adil, tetapi dilakukan dengan cara yang teratur. Apakah sudah dapat dipahami? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bella. Sebutkan fungsi dari DPD. DPD memiliki 3 fungsi, diantaranya yang pertama, pengajuan RUU atau rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR. Fungsi yang kedua yaitu ikut dalam pembahasan RUU dan yang ketiga yaitu pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Apakah bisa dipahami, Bella? Iya, bisa. Terima kasih. Baiklah, saya izin menjawab pertanyaan dari Saudari Putri. Apakah demokrasi desa masih diterapkan dan bagaimana penerapannya di era modern ini? Masih. Ini dapat dibuktikan dengan masih diterapkannya musyawarah untuk mufakat dan gotong royong di lingkungan desa, serta lembaga desa yang mengadakan rapat dalam kegiatan tertentu.
Apakah sudah dapat dipahami? Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, karena sudah ada 9 pertanyaan dan sudah dijawab oleh kelompok 6. Maka kita lanjut pada cara berikutnya, yaitu penyampaian dari notulen. Saya persilakan kepada notulen untuk menyampaikan hasil diskusi. Baik, terima kasih moderator telah memberikan waktunya kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Octavianus Anggi Dwi Jaya Setiadi dengan NPM 2162 2010 003. Di sini saya sebagai notulen akan membacakan rangkuman pada hari ini yang berjudul Bagaimana Hakikat Instrumentasi dan Praksis Demokrasi Indonesia Berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat, di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang memberi perlakuan yang sama. Demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tatanan aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilang kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusi UUD NRI tahun 1945. 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh pembentuk negara RI sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, demokrasi berdasarkan keluaran massa. Yang kedua, demokrasi berdasarkan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi berdasarkan rule of law. Kemudian demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Kemudian demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir demokrasi dengan berkeadilan. Selanjutnya akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan sebelumnya. Yang pertama, Amelia Fernanda dengan NPM 2162 2010 026. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hak interpelasi? Yang kedua, ada Suliana Nidia Yolanda dengan NPM 2162 2010 007. Pertanyaannya, jelaskan mengenai hak angket dan siapa yang berhak memperoleh hak tersebut. Kemudian yang ketiga, Agnes Dian Vanessa dengan NPM 2162 2010 017. Pertanyaannya, jelaskan dan beri contoh mengenai demokrasi dengan rule of law. Yang keempat, Charlie Yohanes dengan NPM 2162 2010 030. Pertanyaannya, bagaimana bentuk dari sistem presidensil pada masa Republik Indonesia III yang berlangsung dari tahun 1965 sampai 1998. Yang kelima ada Ivo Karisto Gunawan dengan NPM 2162 20 10 027. Pertanyaannya, apa tujuan dari mengamandemen UUD 1945? Kemudian yang keenam ada Francisca Desta Fitriana dengan NPM 2162 20 10 014. Pertanyaannya,
Apa saja unsur demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa? Kemudian yang ketujuh ada Jesslyn Susgian Krislim dengan NPM 2162 20 10.013. Pertanyaannya, jelaskan mengenai cita-cita masa protes dalam ciri demokrasi desa yang dikemukakan oleh Bung Hatta. Kemudian yang ke-8 ada Bella Arvinia dengan NPM 2162 20 10 006. Pertanyaannya, sebutkan fungsi dari DPD. Kemudian terakhir ada Putri Laili dengan NPM 2162 20 10.032. Pertanyaannya, apakah demokrasi desa masih diterapkan dan bagaimana penerapan di era modern ini? Demikian rangkuman dan beberapa pertanyaan pada hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Notulen yang telah membacakan hasil diskusi pada hari ini. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada kelompok 6 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dan telah menjawab pertanyaan dari audiens. Dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan selamat siang. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih moderator. Baik teman-teman, saat ini kita sudah sampai di penghujung acara. Demikianlah presentasi materi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Miss Mary dan rekan-rekan semuanya karena sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk hadir di room Zoom pada hari ini. Baik kepada teman-teman, sudah diperbolehkan untuk live dari room Zoom.